Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan bin Ali adalah putra tertua Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat. Hasan dilahirkan 2 tahun setelah hijrah ke Madinah pada tanggal 1 Desember tahun 624 Masehi, 15 Ramadan 3 Hijriyah, di Madinah. Hasan adalah cucu pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tradisi Syiah, ia dinamakan seperti nama kakeknya. Hasan berarti gagah dalam bahasa Arab. Hasan memegang tampuk kekhalifahan selama sekitar 6 atau 7 bulan setelah mangkatnya Ali bin Abi Thalib, sampai dia menyerahkan kedudukannya kepada Muawiyah dan mengakhiri perang saudara. Meski sistem pewarisan ala dinasti dalam kekhalifahan baru secara resmi diterapkan mulai masa Muawiyah, Hasan adalah khalifah pertama yang merupakan putra dari khalifah sebelumnya. Dia juga merupakan khalifah yang pertama kali turun tahta. Beberapa penulis memasukkan Hasan ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin, sedangkan sebagian lain bahkan tidak memasukkan Hasan ke dalam daftar khalifah resmi. Hasan menikahi 9 orang wanita yaitu, Ummu Farwa, ibu dari Qasim bin Hasan, Khawlah binti Mansur al-Fazariyah, ibu dari Hasan al-Musanna, Ummu Bashir binti Ibnu Mas'ud, ibu dari Ummul Hasan, Ummul Husain, Zaid, Sakfiyah, Ramlah, ibu dari Abu Bakar bin Hasan, Ummul Hasan binti Umrul Qais, Judah binti Asyad bin Qais, Ummu Ishaq binti Talhah, ibu dari Talhah bin Hasan. Bagi kaum Syiah ia adalah imam kedua dari 12 imam. Sementara bagi kaum Sufi khususnya tarekat Syaziliyah, Sadiliyah, ia adalah wali mursyid generasi kedua setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Hingga saat ini sebagian besar tarekat Sufi telah mencapai wali mursyid generasi yang ke-40. Ia juga menjadi datuk, leluhur, bagi sebagian wali mursyid besar dan sangat utama seperti Syekh Abu Hasan Syazili keturunan dari Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani keturunannya dari Abdullah bin Hasan bin Ali. Dan tak terhitung juga menjadi datuk bagi banyak wali mursyid pada zaman sekarang terutama dari tarekat Syaziliyah. Hasan bin Ali bin Abu Thalib wafat pada tanggal 1 April tahun 670 Masehi, umur 45 tahun, 5 Rabiul Awal 50 Hijriyah, di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Janatul Baqi. Peran Hasan bin Ali dalam gejolak politik pasca 4 khalifah. Pada 10 Muharram 61 Hijriyah atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, Husain, anak kedua Ali bin Abi Thalib tewas di Karbala dalam sebuah pembantaian yang dilakukan rezim Yazid bin Muawiyah. 11 tahun sebelumnya, tepatnya pada 28 Safar 50 Hijriyah, Hasan, kakak Husain, meninggal dunia di Madinah karena diracun. Pungkas hayat kakak beradik cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lepas dari pusaran pertikaian dalam dunia Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 4 khalifah meninggal dunia. Berbeda dengan Husain yang terus bergerak menuju Kufah meski mara bahaya mengintainya, sang kakak justru memilih menghindari peperangan dengan kubu Muawiyah demi persatuan umat Islam. Para sejarawan menilai sikap Hasan yang lebih lunak daripada Husain adalah memposisikan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah agar cucunya tersebut menjadi orang yang mendamaikan dua golongan kaum muslimin. Hasan dibayat menjadi khalifah setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia karena dibunuh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Si Khawarij itu menebaskan pedangnya saat khalifah keempat tersebut tengah berwudu hendak menunaikan salat subuh. Diangkatnya Hasan sebagai khalifah tentu membuat Muawiyah berang, sebab keturunan Umayyah tersebut telah melakukan pemberontakan sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia berambisi menduduki puncak pimpinan kaum muslimin. Sadar posisinya diincar Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus Syam, Hasan justru secara persuasif menulis surat kepada Muawiyah. Ia memilih tidak menyerbu kekuatan oposisi. Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Bergabunglah dengan orang-orang yang telah menyatakan bayat kepadaku. Sebenarnya engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhaka. Hentikanlah pertumpahan darah, sudah cukup banyak darah mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhirat kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu. Demi kerukunan dan persatuan umat Islam, tulis Hasan seperti dikutip Al-Hamid Al-Husaini dalam Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya.
Surat tersebut jelas menggambarkan Hasan sebagai orang yang lebih suka menghindari pertikaian dan pertumpahan darah. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan umat Islam. Namun, Muawiyah yang sudah makan asam garam dalam dunia politik, serta telah mengobarkan peperangan demi posisi khalifah sejak zaman Ali, jelas menolak mentah-mentah permintaan Hasan. Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu, balasnya. Jawaban tersebut jelas bukan yang diharapkan Hasan. Apalagi tidak lama setelah itu, Muawiyah menyiapkan ribuan pasukan perang yang hendak ia bawa ke Kufah untuk menggempur kekuatan Hasan sebagai khalifah. Hasan bin Ali menempati posisi yang sulit. Sebagai seorang pemimpin, Hasan lebih menyukai perdamaian. Tapi bukan berarti ia berdiam diri saat mendapat ancaman untuk mengkudetanya. Ia kemudian mengumpulkan penduduk Kufah dan mengabarkan bahwa kotanya akan diserang pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam. Hasan memerintahkan kepada setiap lelaki Kufah yang mampu berperang untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebuah dusun bernama Nuhailah dipilih Hasan sebagai markas pusat militer yang hendak melawan pasukan penyerbu dari Syam. Namun, sejarah mencatat bahwa penduduk Kufah memperlakukan Hasan sebagaimana mereka bersikap kepada ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang justru tidak menghiraukan seruan pemimpin yang mereka bayat sendiri. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seseorang bangkit, ia marah kepada penduduk Kufah, lalu berkata lantang, "Kalian tahu, aku adalah Adi bin Hatim, alangkah buruknya sikap yang kalian perlihatkan kepada seorang pemimpin yang telah kalian pilih dan kalian bayat sendiri. Tidakkah kalian dapat membuka mulut menyambut ajakan pemimpin kalian sendiri, seorang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakah para ahli pidato dari kabilah Mudar yang terkenal berlidah tajam itu? Mengapa dalam keadaan seperti sekarang ini mereka bungkam?" ucap Adi bin Hatim kepada penduduk Kufah yang tidak menyambut seruan Hasan. Adi bin Hatim adalah pemimpin suku Et-Tai yang sejak dulu tinggal di Kufah dan terkenal sebagai orator ulum. Ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ucapan Anda, Hasan, sudah kudengar dan seruan Anda sudah kupahami. Dengan ini aku menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu, demi Allah. Mulai detik ini juga aku siap menjalankan perintah Anda, dan sekarang juga aku hendak berangkat ke Nuhailah tempat pemusatan pasukan Anda," sambung Adi bin Hatim. Setelah itu dengan menunggang unta ia berangkat ke Nuhailah sendirian. Di pemusatan pasukan tersebut ia mendirikan tenda sendiri sambil menunggu para pengikutnya dari kabilah Et-Tai. Sebagian penduduk Kufah, terutama kaum laki-laki yang fisiknya kuat untuk berperang, akhirnya menyambut seruan Hasan. Sementara sebagian yang lain kembali ke rumah masing-masing. Hasan mengangkat Ubaidillah bin Abbas sebagai pemimpin pasukan. Kepadanya ia berkata, "Hai Ubaidillah, engkau kuberi kepercayaan memimpin 12.000 pasukan muslimin Arab yang terkenal gagah berani, berpengalaman dan gigih menghadapi pertempuran. Ketahuilah, bahwa seorang dari mereka lebih berharga daripada sekompi pasukan biasa. Eratkanlah hubunganmu dengan mereka dan tunjukkanlah kecerdasan wajahmu pada mereka. Mereka itu adalah sisa kekuatan angkatan perang ayahku yang dapat dipercaya," ucap Hasan. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Karena tergiur bujuk rayu Muawiyah yang menjanjikan akan memberi uang jika ia bergabung dengan anak Abu Sufyan itu, Ubaidillah bin Abbas berbalik mengkhianati Khalifah Hasan. Itulah yang membuat semangat ribuan pasukan pendukung Hasan runtuh. Berita yang menyedihkan itu hampir memadamkan seluruh semangat yang dibawanya dari Kufah. Ia teringat kepada nasib ayahandanya yang selama beberapa tahun akhir hayatnya mengalami berbagai macam pengkhianatan, dan sekarang ia harus menghadapi saudaranya sendiri yang menggunting dari dalam lipatan. Tulis Al-Hamid Al-Husaini, menggambarkan suasana hati Hasan setelah mengetahui pengkhianatan Ubaidillah bin Abbas. Sementara orang-orang Muawiyah terus bergerak mengembuskan kabar-kabar bohong tentang para pemimpin pasukan lain yang diberitakan tewas. Hal ini membuat pasukan pendukung Khalifah kian putus asa. Bahkan mereka akhirnya berbalik menyerang Hasan. Di titik inilah Hasan berpikir bahwa perang melawan Muawiyah tidak akan membawa manfaat jika mental pasukannya telah hancur dan sisa pendukungnya hanya akan menjadi bulan-bulanan musuh. Ia akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah dengan sejumlah kesepakatan yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Keputusannya ini sempat membuat kecewa dan marah para pencinta keluarga Rasulullah. Ahlul Bait, salah satunya adalah Hujur bin Adi yang amat setia kepada Ahlul Bait.
Ia marah sehingga berani mengecam Hasan. Menanggapi reaksi seperti itu, Hasan dengan tenang menjawab, "Hai Hujur, ketahuilah bahwa tidak semua orang menghendaki apa yang engkau inginkan itu. Demikian pula tidak semua orang berpikir seperti engkau. Sesungguhnya dengan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah itu aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyelamatkan kalian dari kehancuran dan kebinasaan," jawab Hasan. Setelah menyelesaikan segala urusan di Kufah, Hasan kemudian pergi ke Madinah. Sebelum berangkat, ia menyampaikan beberapa hal kepada penduduk Kufah yang masih mendukungnya. Hasan mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekhalifahan yang menjadi haknya. Namun, ia lebih mengutamakan perdamaian agar dua kubu kaum muslimin yang berseteru tidak lagi menumpahkan darah seperti masa-masa kebelakang saat sejumlah perang melumatkan jiwa-jiwa yang sejatinya bersaudara. Wafatnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali memutuskan mundur dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan bin Ali mengutamakan perdamaian di atas segalanya, agar kedua kaum muslimin tidak saling bermusuhan dan berperang. Dikutip melalui buku berjudul Sejarah Agung Hasan dan Hussein, Hasan bin Ali wafat pada 28 Safar 50 Hijriah, tepat pada tanggal 1 April tahun 670 Masehi. Hasan bin Ali meninggal pada usia 46 tahun akibat diracun. Hussein bin Ali sempat bertanya kepada Hasan tentang siapa yang tega meracuninya. Namun, Hasan menolak menjawabnya untuk menjaga perdamaian dan kerukunan dari umat Islam. Hal ini sengaja dilakukan oleh Hasan, karena takut Hussein akan membalaskan apa yang terjadi padanya dan pertumpahan darah pun tidak bisa terelakkan. Saat menjelang kematiannya, Hasan berkata pada Hussein untuk mengeluarkan pembaringannya ke ruang tengah, sehingga Hasan bin Ali dapat memandang langit. Hasan berkata, "Ya Allah, aku mengharapkan adanya pahala di sisimu untuk nyawaku ini, karena nyawaku adalah nyawa yang paling berharga bagi diriku. Bila aku wafat, makamkanlah aku dekat makam kakekku, Rasulullah. Untuk itu mintalah izin lebih dulu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Bolehkah aku dimakamkan di rumahnya di samping makam Rasulullah? Akan tetapi jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah dan makamkanlah aku di pemakaman umum Baqi," kata Hasan kepada adiknya sebelum ia wafat. Dan benar saja, saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Keturunan Umayyah menggugat keinginan Hasan tersebut karena menurut mereka khalifah ketiga, Utsman bin Affan yang keturunan Umayyah, saja tidak dimakamkan di samping Rasulullah. Sementara orang-orang Bani Hashim berkeras bahwa ini adalah wasiat terakhir Hasan yang harus ditunaikan. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis, berhasil menengahi dua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Hasan bahwa jika pemakamannya menimbulkan perselisihan, maka ia meminta untuk dimakamkan di pekuburan umum saja. Akhirnya jenazah Hasan dikuburkan di Baqi, berdekatan dengan makam neneknya Fatimah binti Asad ibunda Ali bin Abi Thalib. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.